wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Widya Haifani, NIM 19601241125, dan teman saya. Nama saya Dandi Dwi Prasetyo, NIM 19601244076. Pada kesempatan kali ini saya berdua sedang mengunjungi salah satu tempat di mana di situ terjadi suatu pelaku bisnis gitu pelaku ya. bisnis usaha Di daerah Kulon Progo. ya. Untuk lebih sedikit detailnya Bisa dijelaskan ya, sama monggo Mas untuk diperkenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Lambang. Saya di sini salah satu owner Lupa Store 18 yang bergerak di bidang pakaian bekas atau biasa disebut aula-aula dan Dan bisa dijelaskan itu pakaian bekas bagaimana yang dimaksud itu? pakaian bekas yang dimaksud itu yang impor ya Mas, Oh, impor. dan kualitasnya jelas terjaga dan aman. Oh, berarti bersih juga gitu ya? Pasti. Oke. Pertanyaan dari saya, mengapa Mas Rizky itu menjatuhkan pilihan terjun di usaha tersebut di awal-awal ini? Ada banyak faktor sih Mas. Yang pertama sih emang passion saya dari SMP, saya suka cari-cari pakaian bekas karena yang pertama biayanya murah. Hunting Gitu ya, di pasar itu pasti dapatnya murah-murah dan bisa gonta-ganti terus setiap harinya. Oke. Yang kedua itu faktor kebutuhan, karena kita ternyata saya cari barang di pasar dan dijual lagi bisa dan mendapatkan keuntungan. Berarti secara kasarnya itu awalnya juga tidak langsung aku ingin melakukan usaha ini, jadi secara mengalir aja gitu. Cara mengalir aja Mas. Sesuai hobi mungkin ya yang Sebenarnya dimaksud. nggak ada niatan sih sebenarnya. Terus pertanyaan yang kedua, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Mas Rizky itu salah satu pelaku bisnis di bidang thrifting ya awal-awal tadi. Nah, pada awalnya nih kan setelah lulus sekolah terus buka kayak gini, buka toko kayak gini. Nah, itu tuh modalnya dari mana? Untuk modal ya Mas, jujur aja pertama saya bisnis kayak gini dan diniatkan ya. Diniatkan itu saya minjem uang ke teman saya. Ya senilai 1 juta. Dari situ saya putarkan dalam 1 bulan, alhamdulillah balik dan dapat keuntungan. Oh, berarti dari uang minjem tadi dulu ya, Ya. minjem temen, terus diputer ke gitu ya cara gini. Oh ya. Terus Kalau untuk operasionalnya sendiri bagaimana? Maksudnya terkait dengan Mas Rizky sekarang sudah memiliki store ini, apakah emang dari awal sudah langsung memiliki offline store seperti ini atau bagaimana? Kalau dulu sih kita mainnya di home store ya Mas. Home store itu kita cuma ada beberapa gawangan saja, nggak selengkap kayak gini ya. Cuma ada 4 gawangan dan itu pun ditambah dengan hanger. Cuma itu aja sih. Kalau modal ya kita alihkan ke situ sama bahan. nah, setelah saya mau tanya nih, Mas Rizky itu udah berapa tahun bekerja sebagai pelaku bisnis di bidang thrifting ini? Ya alhamdulillah per September ini udah 2 tahun setengah. Oke, di tahun 2,5 itu kan nggak terlalu mudah banget, nggak terlalu tua banget. Nah, kendala-kendala apa aja sih yang dialami Rizky itu ketika berjualan baju bekas kayak gini tuh? Kendala yang paling berat banget itu barang salah punya. Oh Jadi ya, nanti ada pastinya namanya dead stock. dead stock. Itu nanti dead stock lama kelamaan kita akan bagaimanapun harus keluar kan Mas. Nah, keluarnya itu gimana caranya itu kita adakan obral. Berarti bisa dikatakan kalau obral itu salah satu cara untuk Habiskan dalam barang artian gitu ya membuang barang itu ya. Cara mengatasi dead stock ya kayak gitu. Oh iya. Kalau dulu itu proses pemasarannya ini gimana? Apakah melalui teman-teman atau melalui media-media sosial yang seperti sekarang? Kalau dulu sih saya pertama cari barang di pasar. Kita foto, kita masukkan ke media sosial Mas. Zaman dulu Instagram belum kita mainkan, tetapi kita mainnya di Facebook. Oh di Facebook. Ya, oh, iya. terutama di grup sih Mas. forum gitu ya? Ya, maksudnya? forum. Jadi seperti grup-grup jual beli Jual gitu ya. beli. Ya. Terus
saya mau tanya usaha mengembangkannya itu seperti apa? Jadi kan kayak ini kan awalnya otomatis kan nggak segede ini, belum ada tokonya juga tadi. Nah, salah satu trik buat usahanya tuh selalu berkembang itu bagaimana? Yang pertama kita harus ini ya Mas, mengalir saja dan kita lihat gimana pasarnya. Kalau misal kita contoh saya tahun 2018 itu lagi nge-up-nya trennya itu kasualan. Oh, sepak bola itu. Itu 2018 ngeri banget. Nah, tapi 2019 ternyata streetwear yang lebih jadi kita mengikuti alir aja dan trennya apa. Oh, berarti kayak tadi mengikuti zaman ya, mengikuti zaman terus ya konsisten dan bulat kayak gitu ya mungkin ya yang bisa Ya, caranya. pasti itu. Selanjutnya kalau kita kan ini ya berbicara bisnis ya. Kalau berbicara bisnis itu kan nanti pada akhirnya itu yang kita tuju itu adalah mencari keuntungan. Nah, itu kalau dari bisnis ini sendiri yang Mas Rizky alami, bagaimana tentang keuntungan dan lain-lainnya terkait dengan usaha seperti ini? Kalau keuntungan sih ya lumayan ya Mas. Ini nyebut nominal nggak? Kalau disebut alhamdulillah ya. Ya, Kalau boleh tapi boleh. Itu ya kan kisarannya aja ya, satu bulannya berapa? Omset aja ya Mas? Omset aja. Kalau omset sih alhamdulillah sebelum corona itu puluhan juta satu bulan. bulan. Nah itu pas awal-awal corona ini ya semua terdampak ya Mas. Apalagi 3 bulan pertama itu ya pasti ada lah namanya. Tapi alhamdulillah setelah habis lebaran kemarin udah kembali stabil. Itu bisnis saya. Terus saya mau tanya, ini kan puluhan juta itu benar-benar apa ya? Salah satu apa ya? Kayak wah gitu loh, maksudnya terlalu banyak gitu loh. Nah, yang saya tanyakan itu awal mula Mas Rizky ingin mendirikan ini loh, kembali lagi yang kata dia, awal mula itu kan tadi kan udah dijelaskan kalau setelah lulus sekolah terus terjun di bidang second gitu ya. Nah, hal pertama kali yang dipikirkan kok bisa aku mau buka secondan aja lah, mau buka jual bekas, tidak kuliah atau tidak sekolah atau bekerja di yang mencari lain. pekerjaan di Salah satu alasan utama Rizky membuat terjun di bidang usaha second ini apa? Kalau alasan sih yang itu ya Mas, karena keuntungan. Oh, berarti Rizky itu udah tahu bahwa Dan pakaian bekas itu untungnya banyak juga gitu loh. Jadi nggak bisa dianggap sepele juga ya pakaian Ya. bekas ya, ternyata itu memiliki keuntungan yang puluhan juta gitu Ya, tadi loh. nilai jualnya itu masih ada. Nilai jualnya tinggi. Nah, Kalau saya mau bertanya sedikit lagi ya, yang terkait dengan keuntungan tadi. Dengan keuntungan sebesar itu, bagaimana caranya Mas Rizky untuk mencari barang untuk saat ini kan, kalau bisa dikatakan saat ini kan sudah besar ya, jadi kan otomatis kebutuhan barang juga besar. Nah itu cara mencarinya bagaimana dan berapa kos yang harus dikeluarkan untuk mencari barang? Kalau untuk mencari barangnya kita harus pintar-pintar masuk ke ibaratnya relasi ya Mas. Masuk ke relasi itu kita harus bisa ibaratnya nembusi ke gudang. melobi gitu ya. Iya, melobi. Gak semua orang bisa masuk ke gudang ya Mas. Terus untuk biaya berapa setiap saya kuliahkan tuh setiap bulannya hampir 8 jutaan. 8 jutaan. 8 jutaan untuk kuliahkan. Itu sekali kulaan, Sekali satu kulaan. kali mencari barang. Iya. Biasanya dalam satu bulan berapa kali atau hanya sekali itu? Satu bulan sekali sih Mas. Kalau semisal ya ini karena ada corona, itu jadi saya bagi 2 kali. 2 kali tapi dengan anggaran yang tetapkan. Jadi secara garis besarnya juga selain sudah mengetahui bagaimana caranya juga relasi ya berarti. Jadi relasi itu juga penting Ya. ya. Untuk bisnis sih menurut saya lebih ke relasi kuncinya. Kunci bisnis itu relasi. sebenarnya emang semuanya seperti itu. Terus ini pertanyaan terakhir ya. Yang terakhir ya bukan pertanyaan sih, tapi lebih kata-kata motivasi dulu. Bisa kan ini kan nantinya kan kita presentasikan sama teman-teman mahasiswa buat tugas kuliah. Nah, silahkan Mas Rizky bisa dikatakan sepatah dua patah kata motivasi buat teman-teman mahasiswa Biar yang ada semangat. biar semangat gitu loh.
untuk mencari kerja dan sebagainya lah, menyelesaikan pendidikan? Kalau dari saya sih motivasinya cuma dikit aja, tetap hashtag mulai aja dulu. Kalau kita nggak mulai aja dulu, ya kita nggak akan tahu seperti apa. Oh, jadi intinya itu kita tuh harus mulai aja dulu, terus belakangnya seperti apa dipikirkan belakangan lah, yang penting mulai dulu. Berani memulai. Oke. Baik, terima kasih Mas Rizky buat waktunya. Sukses, semoga semakin berkembang. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami lakukan, kami wawancarai. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Ini untuk terkait video ini dipergunakan untuk tugas mata kuliah kewirausahaan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Ferdinand Indra Pratama, NIM 19601244011 bersama teman saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Agung Wijaya, NIM 19601244075. Pada kesempatan kali ini kami berkesempatan mewawancarai salah satu pelaku usaha di bidang jasa yang berada di Kabupaten Ponorogo. Mungkin Mas bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bisa menjelaskan di bidang usaha. Nama saya Yano Prasojo. Saya pemilik usaha cuci sepatu di Wates ini yang bernama Solution. Sejak kapan Mas Yano merintis usaha cuci sepatu? Kalau buka Solution ini saya sendiri udah dari 2018, tapi saya cuci sepatu udah dari tahun 2015. Sekarang saya mau bertanya, Mas, Ya. mengapa Mas Danu terjun ke bidang cuci sepatu dan mengapa? Ya karena dulu saya dari sekolah udah ikut orang dari cuci sepatu, terus saya pas lulus pengen banget punya usaha sendiri. Jadi pertamanya ikut orang Ya orang dulu terus mencari ilmu baru ke sendiri ya. terus sekali. Bagaimana permodalannya? Untuk modal sendiri saya dulu nabung dulu Mas. Jadi saya nabung dari saya dan jualan awal-awal juga, terus itu uangnya saya kumpulin terus buat modal buat sepatu ini. Berarti uang sendiri ya Mas? Uang sendiri. Dan untuk operasionalnya, Mas, Ya. untuk yang dibeli kira-kira per bulan, pengeluaran per bulan itu kira-kira berapa? Kalau untuk per bulan sekarang saya sendiri udah mulai nggak banyak kayak dulu, soalnya kita cleanernya pakai sendiri, kita dulu kan beli. Nah sekarang yang kita beli cuman peralatan untuk ngecat sepatu, sikat sama kuas itu aja sih. Itu kalau dibulatin paling cuman 500.000 sih. Terus biasanya kendala yang muncul dan cara mengatasinya gimana? Oh kalau untuk kendala, paling kendala waktu sih Mas, soalnya aku buka sendiri, tidak ada karyawan juga, terus kalau ada sepatu yang belum jadi itu orang lagi overload juga. Terus orang mengatasinya kita lembur terus. Banyak komplain dari customer gitu Mas? Kalau komplain paling untuk hasilnya nggak ada, kami cuma soal waktu aja. Minta customer saya minta lebih cepat ya? Ya, soalnya juga ada treatmentnya yang buat di servis itu 1 hari kan. Dan ini Mas, pertanyaan yang biasa yang penting buat pengusaha, biasanya kan bagaimana cara pemasarannya. Mungkin Masnya lewat sosial media atau lewat iklan apa atau lewat temen. Yang paling utama sih sosial media sama temen sih Mas, soalnya itu dua itu udah banyak banget yang Mas. Di media sosial itu sangat berpengaruh Besar. Lalu bagaimana usaha pengembangannya Mas? Untuk pengembangannya sendiri kita buka cabang di Jogja, terus untuk pengembangan lain kita juga konsisten ngadain promo setiap bulannya Mas. Untuk promo biasanya lewat sosmed juga ya Mas? Sosmed juga
itu setiap akhir bulan sih kalau biasanya. Biasanya di hari-hari spesial gitu. Betul. Nah, untuk kisaran omset, penjualan, keuntungan dan keuntungan yang didapat berapa Mas? Kalau untuk keuntungannya sendiri rata-rata ya mas, rata-rata itu satu bulan kita dapat sekitar 3-4 juta sih. Itu sih ya. Baik, mungkin itu saja wawancara pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Mas Janu. Ya, sama-sama. Atas waktunya, semoga usahanya sukses Amin. dan semakin berkembang. Mungkin ada yang disampaikan Mas Janu untuk teman-teman yang mau memulai usaha ini. Kalau untuk teman-teman yang mau memulai usaha ini, yang penting kalian semangat terus aja dan jangan takut lah intinya. Kalau belum dicoba kan pasti penasaran. Yang penting berani nyoba dulu ya. Betul, dan selalu semangat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.